Penyerang timnas Australia, Mitchell Duke, meminta maaf atas komentar kontroversialnya kelar laga timnya kontra timnas Indonesia. Pesepak bola 33 tahun itu menegaskan sama sekali tidak bermaksud menyindir publik tanah air, hanya ingin meminta maaf atas komentar saya kelar pertandingan. Saya bukan berarti tidak menghormati orang-orang Indonesia, saya hanya frustrasi dengan hasilnya dan tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika menang, imbang atau kalah, ditulis Mitchell Duke di stories Instagramnya. Jadi saya meminta maaf atas semua kesalahan dan penuh dengan rasa hormat, dilanjut pemain yang merumput di Liga 1 Jepang bersama klub Machida Zelvia ini. Pelatih Bahrain Dragan Talajic sudah mulai lempar psiwar ke timnas Indonesia jelang pertemuan keduanya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam dua pertandingan awal babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia mendapat banyak pujian setelah tak terkalahkan dalam periode tersebut. Dragan Talajic pelatih Bahrain pun menyoroti duel menarik antara timnas Indonesia melawan Australia, yang berkesudahan imbang tanpa gol di waktu yang berdekatan. Menurut penuturannya, Dragan Talajic berujar jika Bahrain masih lebih baik daripada timnas Indonesia lantaran telah mendapat 3 poin dari 2 pertandingan awal. Lihat Indonesia. Hasil pertandingan mereka 0-0. Tapi, kami mendapat 3 poin dari pertandingan melawan Australia dan Jepang, kata Dragan Talajic dikutip dari Nikan Sports. Timnas Indonesia baru akan memulai pertandingan melawan Bahrain dalam lanjutan laga ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Oktober mendatang. Banyaknya pemain keturunan Belanda yang memilih bergabung dengan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan sejumlah media lokal negeri kincir angin. Terlebih, Indonesia bukan asal comot, melainkan memanggil pemain-pemain yang berkelas. Teranyar, timnas Indonesia dipastikan bakal mendapat 2 bintang dari kasta teratas Liga Belanda untuk dinaturalisasi. Mereka adalah Meisilders serta Eliano Reijnders yang musim ini sama-sama bermain di ajang Eredivisie. Media Belanda, De Stentor NL, bingung dengan keputusan para pemain bintang mereka, yang mau bermain buat Indonesia. Mengapa pesepak bola Belanda secara massal memilih untuk berkarir internasional di timnas Indonesia? Ditulis judul laman tersebut. De Stentor NL, menyinggung 2 pemain di atas lantaran tidak mau bersabar untuk mendapat panggilan dari Belanda. Tidak kurang dari 10 pemain berpaspor Belanda, bermain untuk timnas Indonesia. Bagaimana ini mungkin? Mengapa pesepak bola di atas rata-rata seperti Meisilders dan Tom Haye tidak memilih untuk menunggu tim Belanda? Ditambah laman tersebut, terlepas dari pendapat media tersebut, kehadiran para pemain keturunan di skuad timnas Indonesia sendiri sangat membantu, dan memang memberikan dampak sangat positif. Nadeo Argawinata mengaku beruntung. Pasalnya, ia bisa satu tim dengan Martin Paes di timnas Indonesia. Nadeo dan Martin Paes menjadi 2 dari 4 kiper timnas Indonesia dalam 2 pertandingan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nadeo banyak belajar dari Paes. Maklum, Martin Paes adalah kiper FC Dallas di Liga Amerika Serikat. Ia menghimpun total 8 penyelamatan ketika melawan Arab Saudi dan Australia. Saya rasa, saya salah satu yang beruntung sebagai pemain karena bisa belajar bersama-sama, dalam satu tim bersama dia. Saya rasa, tidak ada salahnya kita belajar dari siapapun, dan semoga bisa memberikan hasil yang positif buat saya pribadi dan buat Borneo FC, ujar Nadeo. ESPN menyebut, hasil imbang ini menunjukkan level sebenarnya dari tim Merah Putih. Indonesia sekali lagi menunjukkan mereka dapat menyamai peringkat terbaik di benua itu, ditulis ESPN. Media tersebut menilai timnas Indonesia mampu melewati ujian dalam 2 pertandingan di grup neraka. 2 poin, menurut ESPN, merupakan pencapaian yang sangat baik bagi Rizky Ridho dan kolega. Dengan 8 pertandingan tersisa di putaran ketiga, bukan tidak mungkin timnas Indonesia bisa memenuhi target sang pelatih. Menurut ESPN, target untuk finish di posisi 4 besar pada putaran ketiga sangat masuk akal. Tiba-tiba, target pelatih Shin Tae-yong untuk finish di 4 besar, yang setidaknya akan membawa Indonesia melaju ke tahap berikutnya, tidak lagi tampak muluk-muluk, ditulis ESPN.